Puji Tuhan, malam ini kita kembali lagi di dalam doa pencurahan Roh Kudus malam yang kelima. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Allah yang hidup dan berkuasa, malam hari ini Tuhan kami rindu kembali untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, dan kami akan melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat melihat bagaimana kuasa firman-Mu yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam ini saya melanjutkan kembali poin yang kedua tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Kembali lagi ke ayat yang semula, yang hari yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan malam ini kita sambung dengan ayat yang ke-10. Yohanes 16 ayat yang ke-10, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Poin yang kedua, peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah menginsafkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan kebenaran. Kenapa pentingnya? Kenapa penting? Kebenaran itu selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bagaikan pelita. Firman Tuhan itu bagaikan pelita ketika kita berjalan di tengah malam yang gelap. Kalau tidak ada pelita ataupun cahaya ataupun lampu ataupun terang, kita akan tersesat, bahkan kita akan terjatuh di dalam lubang. Tetapi ketika kita berjalan di dalam terang, ada cahaya, ada lampu, maka kita akan melihat mana jalan itu berlobang atau rata, ataukah jalan itu belok ke kanan atau ke kiri. Kita bisa melihatnya karena ada terang. Dan firman itu adalah bagaikan pelita, ya, bagaikan pelita yang akan menerangi setiap langkah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, peran Roh Kudus yang kedua yang akan saya sampaikan, bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, menginsafkan kita, mengingatkan terus akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terjatuh. Sehingga firman itu selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita melihat di dalam pengalaman yang dialami oleh para murid ketika Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan mereka, dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita melihat satu pengalaman yang luar biasa ketika para murid, dan saat Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid, maka mereka ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Roh Kudus itu akan mengingatkan seseorang akan firman, ya. Jadi kita tahu bahwa para murid ini mereka sudah belajar firman Tuhan dari Yesus sendiri, dan mereka sudah mengerti tentang firman Tuhan. Sudah ada firman dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus,
maka ada satu keberanian untuk mereka memberitakan firman itu. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan hanya mengingatkan kita akan kebenaran Allah, tetapi ternyata Roh Kudus itu akan memberikan satu keberanian buat setiap kita untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu perlu disampaikan kepada setiap orang. Karena setiap orang membutuhkan satu pimpinan, tuntunan, supaya kehidupan mereka juga tidak akan terjebak di dalam dosa, supaya kehidupan mereka tidak jatuh di dalam lubang maut, tetapi hidup mereka selalu terarah. Diarahkan oleh apa? Diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana kehidupan seseorang yang senantiasa dituntun oleh firman Tuhan, yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus firman dalam kehidupan mereka. Maka ada satu perubahan-perubahan, ada satu perbedaan-perbedaan yang nyata dalam kehidupan pribadi seseorang. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu dinyatakan oleh Yesus dan Bapa melalui firman Allah. Dan firman itu sungguh luar biasa yang akan mengubah seseorang, ya. Saya memberi satu contoh bagaimana kisah kehidupan orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang tinggal di Berea dan orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika. Mereka sama-sama orang Yahudi, ya. Walaupun mereka sama-sama orang Yahudi, tetapi ada satu perbedaan yang jelas dari kehidupan mereka. Orang Yahudi yang tinggal di Berea itu mereka memiliki satu hati yang sangat baik, ya. Kenapa mereka memiliki hati yang sangat baik? Karena orang Yahudi yang tinggal di Berea lebih baik hatinya karena mereka menerima firman itu dengan satu kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dan mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sedangkan orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika, mereka hanya sekedar tahu firman Tuhan, ya. Mereka tidak menyelidiki firman, mereka tidak hidup di dalam firman, sehingga firman itu tidak berperan untuk menuntun kehidupan mereka, sehingga hati mereka, ya, hati mereka tidak seperti hati orang Yahudi yang tinggal di Berea. Sementara orang Yahudi yang tinggal di Berea, karena mereka selalu dituntun oleh firman, karena setiap hari dikatakan mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan, sehingga hati mereka diubahkan, selalu diperbaharui oleh firman. Karena firman itu bagaikan pelita yang akan menerangi setiap hati seseorang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat memerlukan firman yang selalu bekerja dalam hidup kita, yang akan menuntun kita kemana kita harus berjalan. Oleh sebab itu Roh Kudus akan mengambil perannya untuk mengingatkan kita ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita menyelidiki firman Tuhan, ketika kita hidup untuk melakukan firman, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, menginsafkan kita akan kebenaran, sehingga firman itu akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, yang akan memperbaharui kita, yang akan membangkitkan kita, yang akan membangun kerohanian kita, yang akan membuat semangat kita bergairah. Seperti para murid ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup mereka, maka ada satu semangat yang menyala-nyala untuk menyuarakan firman Tuhan. Demikian kehidupan kita ketika Roh Kudus akan memenuhi setiap hati kita, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan firman yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan menahan firman, tetapi kita akan terus membicarakan firman. Kita akan terus menyuarakan firman, sehingga firman itu akan terdengar dimanapun kita berada.
Oleh karena apa? Ada peran Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kita, selalu mengingatkan firman. Sehingga kita tidak akan tinggal diam, tapi kita terus untuk menyampaikan berita kebenaran-kebenaran Allah kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan kepada setiap orang di mana kita berada. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita, dan Roh Kudus yang akan mengambil perannya dan mengingatkan kita, dan kita terus untuk menyiapkan, membuka hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh membutuhkan Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari kami akan jalani dengan pimpinan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami akan setiap firman yang sudah kami dengarkan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, hari lepas hari kami akan berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami tidak akan terjatuh, kami tidak akan tergoyah, tapi kami akan tetap berdiri kokoh sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kami terus, sehingga kami menjadi umat-umat Allah yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.